wanita Batak yang aku kenal tuh selalu keren. Jangan dimanjakan anaknya ya. Nggak tahu karena mungkin bingungan bahasa gitu ya. Dia jadi kayak agak berpikir dulu untuk ngomong gitu. Bibirnya itu retak semua dan darah ngalir. Mendengar itu hal yang wajar. Aduh. Jadi kalau hujan badai itu kita pakai payung, payungnya patah. Mereka tuh Itu dan mereka nunjukin nggak suka gitu loh. iya, kirain aku diajak ke sini tuh mau diratukan, ternyata dibagi. Katanya orang Indonesia ramah gitu. Kok aku ngerasa kayak orang Jepang ini lebih ramah gitu ya? Oke. Makasih ya Magda udah mau diajak ngobrol. Sama-sama gitu. Aku penasaran banget sih sama kehidupan istri mendampingi suami kuliah yang di Jepang gitu loh. Jarang soalnya. Untungnya ada Dede. Dan bawa istri gitu. Iya. Soalnya kan cuma 14 bulan apa ya programnya itu. 1 tahun pas 12 bulan. Oh iya. Dirimu boleh kenalan dulu dong. Apa tuh buat Oke. teman-teman yang mungkin nonton Cela. Halo, aku Magda, Mm-mm. istrinya dari Gorado yang biasa dipanggil Dede. Dedek tuh kalau nggak salah kan dia berangkat ke Jepang September ya. Iya, September. Terus dirimu nyusul Di bulan Desember. 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 Oh, 3 bulanan lah ya. Oh, gitu. Berarti dirimu di Jepang nih nggak nyampe setahun dong. Iya, nggak nyampe, hitungan bulan aja. Ih, berarti pas kamu nyampe itu pas lagi winter ya di Tokyo. Ya, iya. Oh, astaga. Itu musim salju pertamaku. Dirimu di ini nggak dijemput sama Dede atau kamu berangkat sendiri bareng anak? Berangkat sendiri bareng anak. Dan itu pertama kalinya aku berangkat berdua dengan anak. Keluar negeri langsung ya. Iya, Nami kan masih 3 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun. Ya, Masih ini dia kecil udah lah. masuk 4 tahun. Iya. Ya ampun. Itu flightnya direct atau pakai transit? Direct transit di Kuala Lumpur ya, di Kuala Lumpur, Malaysia. Oh. Aduh. Nah, kemarin tuh untungnya di Malaysia itu, aku memang udah bingung kan, nggak pernah ke sana gitu. Ini orang kok pada jalan-jalan semua gitu kan. Aku udah berusaha cari gate untuk tiket selanjutnya gitu kan. Udah tiket nih. Ikut aja lah cari gate gitu, ngikutin orang yang keluar dari pesawat itu kemana, ngikut aja gitu. Nah, untungnya aku ada lihat mas-mas, dia tuh pakai jaket, di sini ada bendera merah putih. Oh, Nah, gitu. Mas, orang Indonesia ya? Oh iya, iya. Mau kemana mas? Ke Jepang. Pesawat apa gitu? Ternyata pesawatnya sama. Aku sama dia. Iya, untung banget. Ya Iya. ampun. Iya, aku nggak kebayang lah. Bawa anak pertama Tapi ada kali. mas-mas itu, iya. Jadi bareng lah. Kadang dia kalau naik eskalator, dia yang bawain Mami gitu. Aku yang bawa koper gitu. Ya ampun. Tapi Nami ini nggak rewel nggak pas berangkat itu? Untungnya sih enggak. Anak Iya, baik enggak. ya. Iya. Aduh, keren-keren emang. Emang wanita Batak yang aku kenal tuh selalu keren. Teman-temanku orang Batak gitu semua, strong semua pokoknya. Keren-keren. Oke. Jadi ini dulu deh, mau nanya-nanya soal visa dulu deh. Kalau visa itu namanya COE buat Jepang atau gimana sih? Oh enggak, itu COE-nya itu kayak ini surat pengantarnya gitu. Oh, Yang dari kampusnya sini untuk nanti melengkapi berkas-berkas ketika kita ngurus visa di itu kantor perwakilan di Medan. oh, ngurusnya di Medan berarti waktu itu ya? Ya, di Medan. Berarti kamu ngurus visa itu sendiri? Sendiri, iya. Oh, keren sekali. Bawa Nami juga soalnya wawancara kan. Oh, oh gitu. Berdua sama Nami. Berarti Dede itu yang diurusin Dede dari Tokyo tuh yang COE-nya. COE sama ada surat rekomendasi dari apa pemerintah lingkungan setempat kayak kecamatannya gitu, kecamatan di sini gitu. Jadi ada 2 itu
yang Dedek kirim dari Jepang, nyampe di Medan barulah kita bawa itu sama berkas-berkas kayak biasa KTP, paspor gitu-gitu ke kantor ininya kedutaannya. Oh, dia maunya print out aslinya. Iya, print out asli. Oh, Jadi berarti fisiknya yang dikirim Dedek dari sini. oh alah. Oh gitu. Lama nggak sih Dedek ngurusin itu di sana? TOE-nya itu yang lama, ada sekitar 1 bulan lebih deh dia ngurus itu. Oh, 1 bulan baru keluar. Iya, 1 bulan 1 minggu. Nah, setelah itu perjalanan lagi itu 1 minggu lagi kan di ekspedisi baru nyampe dan gitu. Oh iya iya. Tapi itu ada biayanya nggak sih ngurus COE sama surat pengantar itu? Enggak ada biaya sama sekali. Kalau Nggak di ada sini biaya. ngurus nggak ada biaya sama sekali. Oh iya. Iya, Oh, berarti setelah dapat pengantar sama COE, dirimu udah terima fisiknya, baru ngurus visa ke Medan. ya, ngurus visa di Medan, Mm-mm. eh, bawa semua berkas, pergilah sama Nami. Setelah itu antri kayak biasa. Mm-mm. Setelah dapat antrian langsung dipanggil nomornya, dicek dulu berkasnya, setelah itu ditanya kayak wawancara singkat gitu. Mau ngapain? Ke Jepang. Suami lagi pendidikan. Pendidikan apa? Di mana? Dari instansi mana gitu. Mm-mm. Berapa lama di sana? Di sana mau ngapain aja tujuannya gitu. Paling rumah tangga aja kok Pak, nggak ada ngapa-ngapain. Hitungan bulan. Nggak ada rencana mau just tip kah atau kerja kah? Kayaknya nggak deh Pak, kepikiran gitu ngomong. Terus Bapaknya tahu Naminya aja. juga ditanya. Nami juga ditanya. Oh, heeh. Mau kemana kamu? Gitu ditanya. Ke Jepang. Mau ngapain? Ada siapa di Jepang? Gitu. Di Jepang nanti kamu sekolah nggak? Ditanya gitu. Oh, Untungnya Nami bisa jawab dan dia santai sih. oh iya iya iya. Itu lama nggak visa itu keluar dari sejak apa namanya? Sejak wawancara ya? Iya, itu cepat. Kami datang 6 Desember, hari Rabu. Terus wawancara apa segala macam. Setelah itu nanti dikasih slip kayak untuk ambil untuk tanda terima ambil selanjutnya. Mm-mm. Itu tanggal 11 Desember pagi udah di WA, udah bisa ambil ya berkasnya gitu. Hmm. Cuma 3 hari kerja dari Rabu, Kamis ke Senin. Cuma 3 hari kerja. Senin Terus, udah bisa ambil. oh, terus biayanya berapa? Biayanya kemarin itu apa ya? Aku lupa deh, Git. Tapi bayar ya? Bayar, ada bayar. Ya, tapi aku lupa ya berapa detailnya. Dan kemarin itu ada kayak pecahan berapa ratus 50 berapa gitu. Nah, itu juga duitnya itu harus sesuai gitu. Jadi mereka nggak ada uang tukaran lah, kembalian gitu nggak ada. Jadi harus sesuai nominalnya kemarin itu. Oh, bayar langsung ke kantornya? Langsung iya. Dan itu uang Oh, cash, fisik, dan recehannya juga harus sesuai nominalnya. oh, bukan ke bank gitu ya berarti ya? Enggak, bayar di kantornya. Kantor apa sih namanya di Medan tuh? Konsulat Jenderal Jepang. Oh, konsulat jenderal. Oh, gitu. Kalau visa Jepang tuh dia ada syarat kayak mesti ada dana mengendap gitu nggak sih? Enggak ada. Nggak ada. Berarti cuma berkas-berkas lengkap itu aja ya? Iya. Tapi nggak tahu ya, Kit, kalau yang untuk yang TKW atau visa waiver gitu ya. Mm-mm. Soalnya kalau kami kan memang visa dependen. Mm-mm. Dan itu memang sudah ada surat kayak surat rekomendasi dari kecamatannya itu. Mm-mm. Nah, Oh di situ iya. langsung dijelasin datangnya per tanggal berapa. Jadi mereka buat itu 1 tahun berlakunya. Hmm. Jadi di visa kita itu juga dibuatnya sesuai dengan yang rekomendasi dikirim Dedek dari Jepang ini. Oh, Tanggal datang sampai tanggal keluarnya. Itu sama semua setiap berkas kita. itu nama visanya visa apa sih? Visa dependent. Oh, visa dependent ya. Ya, dan itu kami 1 tahun. Jadi masih berlaku sampai Januari 2025 nanti, meskipun kami udah pulang September ini gitu. Oh gitu toh. Aku nggak ada bayangan sama sekali soalnya kalau Jepang tuh gimana. Nah, nanti itu juga yang jadi acuan untuk ngurus KTP sementara di Jepang. Oh Kita iya, dapat KTP di sini, resident ngurus-ngurus gitu card-nya. ya. Oh Iya, iya, bener. Berarti sejak dirimu terima visa,
itu langsung berangkat. Enggak. Tanggal 24 Desember berangkat. Oh, 24 Desember banget. Pesen tiketnya itu sebelum ngurus visa atau setelah dapat visa? Oh, setelah dapat visa. Dan waktu ngurus visa nggak ada ditanya sih berangkat tanggal berapa, pesawatnya apa, nggak ada ditanya. Ada detail gitu ditanya. Oh iya iya. Tapi itu nggak sih maksudnya biaya visa terus biaya pesawat itu kalian biaya sendiri semua atau dapat dari beasiswanya? Tanggung sendiri kalau kami. Tanggung Dedek aja sendiri ya. yang di cover ya. Oh iya iya iya. Kalau Dedek di cover, dia di cover. Iya. Oh iya, belum ini ya, belum kita bahas ya di awal tadi. Jadi Dede ini awardee beasiswa dari World Bank ya? Ya, World Bank. World Bank kan. Terus Dede ini kuliahnya di GRIPS. Iya. Aku lupa, National Graduate Institute apa gitu. Pokoknya itu sebenarnya itu kampus itu sih. Kalau mau disamain sama STAN ya mirip-mirip lah. Iya, soalnya hanya pemerintahannya aja kan. Pemerintahannya ini situ. Jadi isinya GRIPS itu isinya ya PNS-PNS dari berbagai negara. Ya kebanyakan dari negara-negara berkembang lah ya. Kayak Indonesia, terus apa lagi ya? Yang sekarang ini Dedek temannya banyak India, Sri Lanka, daerah Afrika sana lumayan banyak. Jadi di sana tuh kayak jurusannya tuh kayak kebanyakan anak BC ya, anak custom Ya. sama anak pajak ya di situ ya. Ya setauku juga kayak gitu. Nah terus itu memang untuk bawa keluarga itu semuanya biaya ditanggung sendiri. Iya. Yang ditanggung ya cuma yang mau kuliahnya aja nih. Ya. Oh iya iya iya. Luar biasa. Berarti kamu landingnya di Narita atau di Haneda? Di Narita, dan itu jauh. tempat tinggal kita ini. Jauh. Season kan. Jadi harga tiket mahal. Ya udahlah yang murah aja yang mana, Narita. Tapi memang penerbangan tuh lebih banyak ke Narita kan? Iya. Terus tapi Dede yang jemput kan ke Narita? Jemput. Dia udah nunggu di bandara. Ribet banget di Narita tuh. Bawa anak naik pindah-pindah ini kereta nyambung 2 kali. Maksudnya kalau orang ribet banget lah pokoknya. Tiket keretanya mesti lewat vending machine yang mana, terus itu kebanyakan di sana orang nggak bisa bahasa Inggris. Ribet banget lah pokoknya kalau di Jepang tuh sumpah. Terus itu mostly masih terima cash kan di sana itu? Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalian nyampe itu tanggal 25 pas Natal? Iya, 25 pagi. Nah, terus itu akomodasi sudah aman lah ya, kan udah ada Dede nyiapin ya. Iya, kita tinggal ngikut aja. Dia mikir lewat mana, gate mana ini. Iyalah. Oh iya, kalau GRIPS itu kan kampusnya di Tokyo dan kayaknya kalian tinggal di Tokyo juga kan? Iya, di Tokyo juga. Iya, mahal Tokyo tuh, sumpah. Oh iya. Kita itu jauh dari kampusnya Dede. Iya ya. Tetap 2 kali nyambung kereta dia. Boleh spill nggak sih itu apa allowance-nya dari World Bank itu kalau buat GRIPS berapa sih? Ya, aku tanyain dulu. Aku juga nggak tahu. Oh iya. Ini ntar ya. 300.000 gitu. Oh 300.000? Ya, yen. Akomodasi kalian di sana mana sih? Apartemen ya? Iya, apartemen. Apartemennya apa? 2 kamar atau gimana? Nah, kalau kita ini kan tinggalnya di Tokyo International Exchange Center. Jadi memang tempat tinggal khusus mahasiswa luar atau peneliti yang tinggal di sini. Ini itu ada 4 gedung. Itu mereka kategorikan sendiri. Jadi ada gedung A, gedung B itu yang single-single. Gedung C ini untuk yang
punya anak 1 di bawah 5 tahun. Kalau yang gedung D itu punya anak 1 atau lebih, anak 1 di atas 5 tahun atau lebih dari 1 anak. Gitu. Nah, kita dapatnya yang C karena punya anak 1 dan di bawah 5 tahun. Kemarin tuh waktu masuknya ke sini kan NAMI hitungannya masih di bawah 5 tahun. Gitu. Jadi kita tinggal di gedung C ini. Gitu. Kalau untuk biayanya itu 75.000. 75 sebulan. Iya. 75.000, sekitar 8 juta berarti ya. Itu udah termasuk bill belum? Belum. Bill itu maksudnya apanya aja? Listrik, beda, air. Cuman gedungnya ini tok aja. Gedungnya aja ya? Iya, 8 juta. Terus kalau untuk listrik air, kita itu sekitar 30.000. Sebulan? Iya, listrik sama air, gas itu udah digabung. Sekitar 3,3 juta berarti. Terus sama itu aja sih kalau kita di sini. Untuk di rumah ya. Hanya untuk biaya gedung sama listrik, gas, air, udah. Itu apa namanya? Dede sebelum kalian nyampe udah tinggal di situ? Udah. Jadi di awal dia datang, itu udah langsung diarahin kampus. Ini kan rekomendasi dari kampus nih. Sebenarnya ada juga temennya yang nggak ngambil di sini, cari sendiri. Dari kontrakan sendiri gitu. Ini langsung direkomendasiin dari kampus. Saat pertama kali tahu lulus gitu langsung ada Zoom meeting semua mahasiswa di kelasnya gitu. Jadi mereka dikasih tahu ada gitu tempat tinggal yang mereka rekomendasikan. Itu Dede pas pertama kali masuk situ kondisinya kosongan atau udah fully furnished atau lungsuran dari senior sebelumnya gitu? Nah, kalau di sini itu udah full furnished. Jadi ya udah ada kasur, meja makan, sofa, mesin cuci, kulkas, udah. Nah, kalau kasurnya di sini kan dia kayak apa ya? Keras gitu loh, Git. Kerasa besinya gitu. Jadi kemarin tuh untungnya kita dapat lungsuran dari yang sebelumnya yang udah balik ke Indonesia itu ada kayak inilah matras gitu. Jadi itu kita buat di atasnya biar nggak terlalu ini pegel. Toppernya ya. Oh, berarti udah enak lah ya, maksudnya nggak usah ngisi-ngisi lagi gitu loh. Iya, udah bahkan kita dapat lungsuran piring-piring, telepon gitu. Jadi aku datang sini ya udah gitu, tinggal nikmatin aja. Ya iyalah, ngapain beli gitu ya. Sayang. Aku juga di situ di sini gratisan semua kok. Oh gitu, seru ya. Kalian di lantai berapa sih? Lantai 4. Lantai 4. Ya, ini gedungnya ada 11 lantai, kita dapat lantai 4. Kalau buat transportasi pakai public transport lah ya di sana ya. Iya. Jalan kakinya banyak banget. Iya. Ke sekolah Nami itu jauh ya? Lumayan. Perjalanan sekitar 45 menit itu udah ikut jalan kaki sama keretanya ya. Terus Nami tapi jalan sendiri sudah? Diantar sih masih ya. Jalan ya, kadang kalau awal-awal sih pakai stroller. Nah, tapi sampai sekolah ternyata capseknya komplain. Dia bilang biarin aja, jangan dimanjakan. Aku tuh di sekolah Nami sering diomongin jangan dimanjakan anaknya gitu. Mungkin mereka ngelihat gitu. Karena anak-anak yang lain mereka bawa tas sendiri. Kalau hari Senin itu anak bawa banyak tas. Ada tas di punggung, ada tas bekal, ada tas untuk berenang, apa segala macam lah, tas sepatu. Jadi kalau kita ngeliat anak, aduh kasihan, nanti dia nggak tumbuh gitu kan, berat. Mamanya lah bawain. Sampai di sekolah diingatin, jangan dimanjakan, biar anaknya sendiri aja gitu. Oh. Nami tuh di sana berarti TK di sini kecil? TK besar. Oh, TK besar. Iya, jadi angkatannya itu tahun depan udah ini. SD, iya. Sini cut off pendidikannya per bulan 4. Oh, mulainya April? Iya, kalau kita kan
Juli ya Indonesia, April. Oh, tapi mulainya bulan April. Terus kalau sekolah gratis? Sekolah gratis, tapi kita itu ada biaya sekitar 150.000, 1.200 yen itu untuk kayak perlengkapan peritilannya Nami di kelas, kayak origaminya, apa yang mau ditempel-tempel gitu. Itu kita bayar sekitar 1.200. Sama kalau ada event, contoh kayak kemarin kakak kelasnya wisuda gitu, mereka dapat setilan, mereka kasih souvenir gitu. Itu udah termasuk situ, jadi nggak ada kutipan-kutipan di luarnya. Oh, bayarnya sekali aja? Per bulan. Oh, per bulan? 150.000. 1.200 yen itu per bulan? Iya, per bulan. Oh. Terus ini nggak sih, Mas? Nami tuh sekolahnya pakai tas sendiri atau kayak pakai rando seru yang kayak Nobita itu nggak sih? Seru itu SD ternyata. Aku juga baru tahu setelah di sini. Itu anak SD yang pakai itu. Oh, SD. Nah, kalau yang TK, mereka itu seragam. Semuanya tasnya sama dari sekolah. Oh, kalau baju seragam juga nggak? Seragam juga. Jadi mereka itu ada kayak celana, sama ada kayak outernya gitu. Itu semua seragam. Tapi kalau di dalam outernya itu kayak kaos, itu bebas masing-masing. Tapi kalau dari rumah nih berangkat udah pakai kaos di dalam, pakai outernya dulu, terus pakai celana, pakai topi itu seragam semua, topi sekolah, pakai ransel itu seragam semua. Oh, berarti Nami itu sekolahnya ini nggak sih Senin sampai Sabtu apa Senin sampai Jumat? Sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oh iya, yang dirimu udah ngasih tahu aku itu ya, dia jam berapa sampai jam berapa itu ya. Beda-beda Iya, lagi. hanya hari Rabu aja yang pulang cepat, 11.45. Kalau hari lainnya masuk jam 9.15, pulang jam 2.15. 2.15. Oh, berarti di sekolah tuh 5 jam. Ya, sekitar segituan. Dan Tapi itu ada bekal. Jadi hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu pakai bekal karena pulangnya siang kan 2.15. Kalau hari Rabu yang pulang jam 11.45 itu nggak pakai bekal. oh, bekalnya kita bawain sendiri ya? Iya, kita siapin sendiri, tapi per semester ini yang anak kelas besar, mereka kan udah masuk kelas besar kan, per bulan kemarin, itu di sekolah ada program, mereka nyediain bekal, kayak bento-bentoan gitu, itu seminggu cuma 1 kali. Seragaman makannya sama, 1 minggu sekali. Jadi Nami sekolahnya pakai bahasa Jepang apa bahasa Inggris di sana? Jepang. Tapi untungnya sensei yang wali kelasnya dia itu bisa bahasa Inggris. Oh. Jadi senseinya ngomong ke dia itu mix Jepang dan Inggris. Sensei juga tahu bahasa Inggris sekedarnya aja gitu. Ini apa namanya? Dirimu persiapan bahasa Jepang gitu gak sih? Nah, ada kemarin itu waktu udah balik ke Medan nih. Balik ke Medan, les lah, coba les. Udah diskusi sama Bapak Enami kan, nama Dedek. Terus Dedek bilang, udahlah gabung aja lesnya berdua gitu. Ini waktu masih di Medan nih sebelum berangkat ke Jepang, kita udah sama-sama Dedek cari gitu. Udah ngomong lah ke sensei lesnya gitu. Bisa nggak saya sama anak saya sama di kelas yang sama, karena anak saya mungkin kurang nyaman kalau nggak ada mamanya gitu kan. Oh iya bisa diatur gitu. Udah les lah kita. Ketika les ternyata anaknya, mak ini kayak mana mak? Kepo gitu kan dia belajar gitu. Mak aku yang jadi nggak belajar. Aku ngerasa kayak nggak ada ininya lah, dapat ilmunya selama les kemarin di Medan gitu. Karena memang nggak kondusif. Jadi berapa bulan dapat les itu? 1 bulan, udah bayar 1 bulan. Ya udahlah mau nggak mau habiskan aja meskipun nggak kondusif. Setelah itu bulan selanjutnya, udahlah nggak usah les lah. Udah capek-capek di jalan, tapi di sana nggak konsen buat apa? Tapi Nami tuh udah bisa bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris sedikit-sedikit udah. Karena juga kan pengaruh dari tontonan. Terus dia juga kita leskan online sih bahasa Inggris. Karena kalau mama bapaknya yang ngajar, aduh. Jangan.
Aku darah tinggi kalau ngajarin anak aku. Malah dia pengen aku jadi miss-nya katanya gitu. Jadi leader-nya gitu. Berarti Nami ini ya, maksudnya dia bahasanya udah 3 ya, 5 tahun. Ini ya gitu ya, sejak di Jepang, nggak tahu karena mungkin bingungan bahasa gitu ya, dia jadi kayak agak berpikir dulu untuk ngomong gitu. Karena mungkin kebingungan aku yang mau ngomongin apa, pakai bahasa yang mana gitu. Karena Iya. dia tahu Jepangnya sedikit, tahu Inggrisnya sedikit, tahu Bataknya sedikit dari aku, atau Indonesianya gitu. Jadi kadang kita nge-mix gitu, jadi agak bingung gitu. Ya gak apa-apa lah. Nanti pas besarnya jadi keren ya. 4 loh bahasanya. Ngelanjutin yang tadi yang soal biaya hidup ya. Berarti allowance itu cukup nggak sih buat kalian keluarga dengan 1 anak kecil gitu? Cukup untuk hidup ya, hidup normal di sini. Tapi kalau misalnya kayak untuk kita pergi jalan-jalan keluar kota, kayak yang perlu naik Shinkansen, nginap di hotel gitu, itu kita pakai tabungan kita sendiri. Mesti nambah sendiri ya. Iya ya. Sama sih. Aku ngobrol sama teman-teman yang di negara lain juga, maksudnya yang mereka dapat allowance yang didesain untuk 1 orang itu masih bisa hidup dengan berpasangan dengan 1 anak kecil tuh masih nutup lah. Gitu ya. Kalau ini aku malah merasa kayak cukup banget sih Git. Malah kita kayak belanja bulanan gitu. Kalau aku di Indonesia masih ngeliat harga gitu. Harganya berapa gitu, perbandingan gitu. Kalau di sini enggak, kita ya udah apa yang pengen ambil aja karena kita nggak selamanya di Jepang. Jadi pengen apa, pengen masak apa, ambil aja gitu. Dan itu bisa, masih cukup untuk tipe kita belanjanya gitu, yang pengen apa ambil gitu. Itu masih nutup. Masih makan nasi ya di sana? Ya iyalah ya, di Jepang kan pada makan nasi juga ya. Tapi masakanmu gimana di sana? Lebih ke masakan Jepang atau tetap masakan Indonesia? Lebih ke Jepang sih, soalnya kan kalau di Indonesia kan kita biasanya lebih ke ikan ya, kan goreng ikan atau ikan digulai lah diapain. Nah kalau di sini itu nggak tahu kenapa meskipun kita sekitaran daerah tepi laut lah gitu, tapi aku sulit menemukan ikan di sini. Dan kalau ada ikan itu harganya mahal. Jadi orang better itu ngambil daging, belanja daging daripada ikan. Ikan itu udah sulit ditemukan dan kalau ada harganya mahal. Jadi kita sini jarang makan ikan. Kecuali salmon-salmon yang memang udah di frozen gitu. Udah dikemasin frozen gitu. Kalau ikan segar itu sulit. Paling aku ya belinya ya gitu, salmon yang udah di frozen itu nanti diolah. Sama beli ya daging mentahan gitu, ayam, sapi, sejenisnya gitu yang udah diolah. Kadang yang udah diiris-iris gitu loh gitu. Yang kita buat yakiniku buat apa gitu. Itu sih jadinya masak-masak gitu, nggak kayak di Indonesia, beda lah. Dirimu pas berangkat itu bawa ini gak sih? Bawa bumbu instan banyak gitu gak sih? Iya. Bawa. Ya. Bawa. Iya ya. Itu apa namanya, kecombrang gitu bawa? Nah, kalau yang gitu enggak. Iya, nggak bisa ya, kan seger itu ya. Iya, yang seger enggak. Aku bawa yang instan yang memang udah kemasan. Susah nggak sih nyari bahan-bahan masak untuk masakan Indonesia kalau di Jepang? Untungnya ada toko Indonesia. Oh gitu. Nah, jadi di situ apapun yang ada di Indonesia ada. Jadi kalau misalnya kayak aku butuh serai, daun salam, daun jeruk itu, ya udah bapaknya aja suruh ke toko Indonesia karena deket dari kampusnya kan, tinggal 1 kereta aja daripada aku yang dari rumah harus berapa jam perjalanan kereta. Jadi kalau bapaknya ngampus, titip ke Tokin dong gitu, toko Indonesia. Ya udah buat listnya dia yang belanjain. Kalau kangen Indomie juga ya udah beli di toko Indonesia gitu. Oh gitu, tetap lah ya tapi ya. Tapi kita ini soalnya
kita orang Indonesia kan udah familiar juga ya sama masakan Jepang kan. Iya. Jadi nggak tersiksa lah. Ya, di lidah udah bisa nerima. Oh gitu ya. Di sana ini apa namanya, kamu biasa belanja di mana sih? Nama supermarketnya? Kalau dulu awal-awal itu yang terkenal di kalangan mahasiswa di sekitaran sini itu namanya Oke Store. Oke Store. Iya, dia itu deket lah. Hanya kalau jalan kaki bisa sekitar 15 menit. Kalau naik kereta itu cuma 2 stasiun nyampe gitu. Nah, tapi setelah Nami sekolah, di dekat sekolahnya Nami itu ada banyak mall gede. Ada Aeon, terus ada Viva, Super Viva Mall. Jadi dia itu kayak gabungan IKEA, karena semua peralatan ada gitu di situ, peralatan rumah tangga yang hardware-nya gitu ada, sama dia ada kayak belanja untuk kebutuhan dapurnya. Nah, aku keseringan yang di Viva ini, itu lebih gede dan harganya kalau kebandingkan dengan yang Oke Store ini juga ada beberapa yang lebih murah. Tapi mungkin orang-orang sini kan kalau ke sana terlalu jauh kan, itu ngelewatin sekitar 8 stasiun. Kalau yang Oke Store kan cuma 2 stasiun kan. Gitu. Jadi aku sekalian antar Nami sekolah, singgah belanja gitu. Belanjanya ini lagi ya, tetap naik kereta kan, jadi bawa-bawa berat-berat gitu dan. Iya, iya. Kadang aku kalau misalnya ada belanja, maksudnya deterjen, aku kan langsung beli yang literan 5 liter gitu. Nanti kalau aku udah belanja yang berat-berat gitu kayak minyak, langsung beli 4 liter gitu, 2 liter, 2 liter, 2 gitu. Ya aku bawa stroller gitu, jadi biar lebih gampang dorongnya. Jadi kadang Nami, iyalah barangnya aja yang di stroller, anaknya jalan. Sinetron juga. Iya, kan Oh, dia komplain, stroller itu kan punyanya dia, kok jadi lebaran. oh gitu toh. Amin, amin. Oh iya, iya. Siapa lagi ya? Oh iya, dirimu ada ngerasain apa sih? Ada dukanya nggak sih selama tinggal di situ? Dukanya ada dan itu waktu pertama datang. Kan Gimana tuh? terakhir kan 24, 25 nyampe di sini. Itu dingin. Kita kan maksudnya belum penyesuaian kan tiba-tiba di Mm-mm. lapis-lapis berlapis-lapis semua. Udah nyampe di rumah aman nih tentram. Seminggu kemudian Nami sakit awal Januari. Nami sakit dia demam, batuk, pilek, muntah, mencret. Hmm. Gitu. Kita mikirnya oh mungkin kecapean. 1 hari pertama udah di rumah dulu aja istirahat gitu. Demamnya sampai 39, sampai 40. Ini udah nggak iya, bawa ke dokter hari kedua. Dibawa ke dokter dicek eh biasa aja gitu, dibilang dokter ya udah ini biasa aja, memang banyak gejala kayak gini apalagi penyesuaian. Kita cerita soalnya baru dateng gitu kan. Ya udah balik ke rumah, dikasih obat demam, tapi mungkin nggak ngerti ya beda standar medisnya Jepang dengan Indonesia. Aku kan bawa paracetamol nih dari Indonesia. Awalnya itu aku kasih ke Nami di hari pertama. Nah, ketika udah ke dokter, dikasih paracetamol, yang dari dokter ini kayaknya nggak nendang di Nami gitu. Aku juga kurang ngerti mereka kadarnya berapa gitu kan paracetamolnya. Nami tidur itu malamnya rewel apa segala macam. Pagi aku bangun, aku lihat ini berdarah semua gitu. Berdarah. Bibirnya itu retak semua dan darah ngalir. Dia haus mau minum, minum lah. Di gelasnya ini darah gitu. Aku, hah, anakku kok gini, udah kaget gitu kan. Nah, bawa ke rumah sakit. Kita udah maksa opnam lah gitu, diinfus gitu. Mungkin ini kurang cairan gitu kan. Karena kalau di Indonesia ya Nambi kayak gitu kita ya udahlah ke rumah sakit aja, opnam lebih yakin gitu. Ini mereka nggak mau. Mereka nggak terima untuk diopnam. Udah itu biasa aja, nggak ada masalah. Itu hal yang wajar. Mendengar itu hal yang wajar. Aduh. Kaget. Iya. Pokoknya gitu. Di situ sih yang ininya ngerasa aduh beda ya standarnya sini. Kalau di Indonesia kan kita udahlah dok, aku minta opnam aja anakku gini kan mereka ngasih gitu kan Iya. dokternya gitu. Kalau di sini enggak, kita udah maksa opnam lah dok atau cek darah, cek ini. Mereka enggak ada gitu, ya periksa stetoskop gitu. Kita pengennya ya cek darah sih, pengen tahu anak ini kenapa gitu.
atau entah dicek apa kayak gitu, urinnya apanya gitu. Ini nggak ada. Cuman dikasih obat, batuk pilek, itu mereka kasih pilihan mau sirup atau serbuk gitu. Setelah itu udah dikasih obat, udah suruh pulang ke rumah. Nggak ada untuk opnam atau apa. Karena mereka itu katanya sih terlalu ribet. Kalau untuk ke rumah sakit itu harus ada surat pengantar dari kliniknya itu, baru kita bisa ke rumah sakit. Dan ke rumah sakit itu pun nggak bisa selalu ready untuk nerima ya penyakit yang gitu-gitu katanya. Jadi ke rumah sakit itu memang yang betul-betul gawat gitu. Dan kita pun nggak bisa semau-mau kita langsung ke rumah sakit. Mereka nggak akan terima. Memang harus ke klinik setempat dulu. Padahal udah berdarah-darah gitu, menurut kita itu udah luar biasa ini ya. pertama kalinya, pertama kali lihat Namil langsung ngucur darahnya, dia minum, di gelasnya itu masuk, nyampur ke air yang diminumnya. Oke, aduh. Itu kemarin udahlah, pulang aja lah ke Indonesia, udah gitu loh. Gitu. Udah minta pulang. Tapi terus jadi berapa lama terus Nami udah baikan setelah itu? Sekitar demamnya reda itu 1 minggu, 7 hari. Nah, batuk pileknya itu 2 minggu. Ih, lama ya. Ah iya, itu dia. Jadi kesimpulanmu apa? Itu memang dia beradaptasi dengan cuacanya atau apa? Kayaknya iya sih, mungkin beradaptasi dengan cuacanya. Terus kan mungkin di sini kan ada virus bakteri yang dia belum dapat waktu di Indonesia untuk kekebalan tubuhnya kan. Itu juga mungkin diadaptasi. Dan ini sih, kita kan musim dingin di sini. Pakai AC itu, pakai penghangat itu yang dari AC. Penghangatnya. Jadi kan kalau tidur dari atas, itu sih mungkin buat lebih dehidrasi gitu ya. Oh iya iya iya. Karena kan kita menggigil kedinginan baru pertama kali kena musim dingin ya. Jadi itu dibuatlah paling panas sepanas-panasnya gitu. Hasil panasnya itu dibuatlah sepaling-paling panasnya supaya lebih nyaman gitu. Kita mikir-mikir kayak itu juga sih yang buat jadi lebih dehidrasi, kan tidur sambil kayak diuapin panas gitu kan. Langsung pecah-pecah berdarah gitu. Dan tenggorokan kan jadi kering kan. Tapi Nami kalau soal makanan di situ ini nggak sih, struggling nggak sih, atau biasa aja dia makannya? Biasa aja, malah dia suka chicken karage di sini. Oh. Ma, ada chicken karage nggak? Ada kayak tadi pagi juga aku mau makan chicken karage katanya. Padahal udah dibuatin ini makanan yang lain. Dia mau chicken karage. Tapi katanya di Tokyo tuh makan buah sama sayur tuh mahal ya? Iya. Jadi buah kita di sini itu pisang. Pisang itu 4 biji itu 18.000. 4 biji. Iya, 4 biji. Pisang Cavendish itu ya? Iya, 18.000. Terus yang murah itu malah anggur. Anggur kalau aku biasa di Indo itu beli 1 kilo itu anggur merah sekitar 130 gitu ya. Kalau di sini itu 1 kilo itu 80.000, 70.000, bahkan kalau kayak kemarin musim banget itu 60.000. Anggur. Tapi tetap mahal lah kalau dibandingin sama sini. Hah? Tetap mahal ya. Itu 1 kilo loh sekitar 70-80 ribuan. Kalau di sini, kalau anggur ya, kalau lagi musim banget gitu, itu kayaknya 30-40 ribuan deh. Serius? 1 kilo ya? Iya. Aku malah di sini udah murah ini. Di Indonesia nggak segini harganya. Iya, iya, iya. Terus kemarin aku lihat semangka ya. Semangka itu 1 bulan gini harganya 180.000. Nggak kebeli. 180.000. Ya ampun, mahal banget ya. Semangka. Nenas 1 gini, itu yang ukuran normal ya, itu 80.000. Kalau di Indonesia kayak 11.000, 10.000 gitu ya. Nggak kebeli di sini. Oh iya. Berarti untuk hidup sehat di Jepang tuh mahal ya? Lebih ke sayur sih mereka, salad jadinya. Kalau di supermarketnya itu di kayak di apa?
minimarketnya gitu juga, Sevel, itu banyak nyediain salad-salad kemasan gitu. Sayur salad gitu. Tapi selain dari itu nggak ada lagi dukanya. Selain dari itu happy semua. Enggak dong. Kalau di sini itu hujan badai, itu ngeri hujan badainya. Nggak tahu karena mungkin kita daerah pinggir laut ya, deket nih pelabuhan, tinggal jalan kaki nyampe gitu dari tempat tinggal. Jadi kalau hujan badai itu kita pakai payung, payungnya patah. Itu udah, kami punya payung udah banyak dan itu rusak kan hujan badai. Oh, Beli payung, payungnya tuh kebalik semua ke belakang gitu. Atau nggak patah, memang patah gitu. Jadi kalau hujan badai itu sering rusak payung. Dan itu kadang kita sampai kayak terbang gitu loh, Git. Aku pulang belanja nih, bawa belanjaan kan berat. Ada hujan badai, tetap kerasa kayak terbang gitu. Hujan badainya. apa sih nama pelabuhannya? Aku lupa deh. Tokyo International Cruise Terminal. Oh, itu tuh daerah apa ya? Lupa. Daerah Kotoku. Odaiba. Odaiba. Oh ya, Odaiba, Odaiba. Oh iya, Iya. iya, iya, iya. Terus berisiknya lagi, kita itu jalan jauh, itu udah pasti. Harus Mm-mm. jalan, buat jalan. Terus nggak bisa berisik Iya. di daerah tinggal kita. Maksudnya mikirnya ya udahlah, sesama gedung C gitu pasti punya anak kan. Mm. Saya lebih pengertian lah, tapi ini enggak tetap. Jadi di WA grup komplek gitu, tetap aja ada yang komplain. Tolong ya, jangan terlalu berisik. Ini peringatan sebelum dilaporkan gitu. Nah, Sesama warga komplek. bukannya mostly di sana orang luar juga kan? Iya, tapi tetap aja nggak tahu ya. Hmm. Kebawa mungkin dengan ini budayanya Jepang. Jadi awal-awal kan aku nggak tahu ada jam jam untuk tidak berisik gitu. Aku mikirnya ya nggak berisik kita omongan gitu orang gitu. Nah aku nyuci lah malam, mikirnya udahlah malam aja lagi link cucian di mesin cuci biar besok pagi tinggal jemur. Ternyata dikomplain suara mesin cuci berisik gitu. Ya ampun, sebegitunya ya. Tapi memang Jepang tuh agak nyebelin sih soal yang gitu-gitu. Kayak kalau misal di dalam subway itu nggak boleh ngobrol. Iya, apalagi ini kan bawa anak gitu-gitu. Iya, terus yang orang-orang Jepangnya ya maksudnya ya, mereka tuh kayak nggak toleransi sama sekali gitu loh, nggak, ya wajar lah anak kecil kan Anak kita iya, biasanya gitu kan. apalagi kan anak heboh ngeliat, ih ada itu gitu ya. Mm-mm. Iya mereka tuh dan mereka nunjukin nggak suka gitu loh. Iya, diliatin. Aku sebel deh kalau yang kayak gitu tuh. Terus Terus yang sedihnya itu ada lagi nih. Semua pekerjaan rumah harus dilakukan sendiri. Karena kan kalau di Indonesia males nyetrika, antar ke laundry setrikaan gitu. Terus males beresin rumah, bisa order Go Clean atau Mbak Arian gitu. Di sini enggak. Aku syak ngerjakan semuanya sendiri. iya, aku juga gitu. Sampai tanganku jelek banget nih ngerjain semua. Aku awal-awal di sini sebulan pertama sini ngomong ya gitu ke Dedek. Kirain aku diajak ke sini tuh mau diratukan, ternyata digaji. Ya, ampun. Dede bantuin gak sih? Dia kalau lagi nggak kuliah gini bantuin, tapi kalau kayak semester yang kemarin-kemarin itu dia full kuliah, itu aku bener-bener jadi babu loh gitu. Tadinya nggak ada bantu sama sekali karena dia juga ini kan tekanan untuk kuliahnya kan. Dia Iya. pulang ke rumah nggak pegang laptop aja kadang kayaknya kehitung jari gitu. Ini dia pulang sampai rumah pegang ini sampai tengah malam, kadang sampai subuh gitu. Aku bangun masih ini masih itu gitu. Nanti kadang tidurnya pagi jam 8 sampai jam 10, setelah itu bangun pergi lagi ke kampus gitu. Tapi kalau belakangan karena mata kuliahnya sudah sedikit dan dia bawakan, lebih bisa bantu lah. Iya sih, suamiku juga cerita waktu kuliah di Grips itu memang apa namanya susah lah, berat gitu loh. Terus Emang, yang di sini tuh nggak bisa dokumentasi sembarangan, foto emang kayak
Maksudnya orang tuh bener-bener ini ya, kalau kita kayak gitu bener-bener ditegur, nggak boleh Enggak sih. gitu. Kalau yang aku alamin sendiri itu kayak di lingkungan sekolahnya Nami gitu kan. Kalau kita kayak di Indonesia anak sekolah videoin gitu atau lagi main di sekolah gitu. Mm-mm. Ini enggak, memang udah langsung kayak di grup ibu-ibu, di grup kelas, itu memang sudah ada ditekankan untuk tidak mengambil dokumentasi. Hmm. Jadi anak mau ada kegiatan apapun, ada maksudnya entah main apapun di halaman sekolah, kita selagi udah masuk gerbang sekolah itu nggak bisa dokumentasi. Dari luar gerbang pun kita gini-gini itu nggak bisa. Memang udah langsung diingatkan. Eh, dan mereka itu kalau misalnya memperbolehkan dokumentasi, itu mereka ngasih tahu. Contohnya kayak kemarin ada pertemuan orang tua untuk anak yang TKB-nya. Nah, anak-anak ini perform gitu, mereka nyanyi gitu. Jadi memang senseinya udah bilang ngomong gitu, boleh didokumentasikan hanya untuk sesi ini aja gitu. Barulah semua orang tua ngeluarin handphone gitu untuk video, foto gitu. Nah, lewat dari situ nggak boleh. Nami punya temen Indonesia nggak sih di sekolahnya? Nggak ada Indonesia. Di sekolahnya itu semester ini ada orang Indonesia, mama bapaknya Indonesia, tapi bekerja di Jepang. Nah, si anak itu masalahnya TK kecil, beda. Kenami TK paling besar. Jadi nggak ketemu waktunya. Si adik itu dia pulangnya lebih cepat. Masuknya sih sama, kita sering ketemu waktu antar sekolah. Ngobrol lah gitu antar sekolah. Tapi kalau udah pulang nggak pernah ketemu dan nggak pernah main karena jadwal rutinitas di sekolahnya berbeda mereka. Berarti temennya Nami tuh orang Jepang semua. Yang di kelasnya Nami orang asing itu sebenarnya bukan orang asing sih, dia papanya Jepang, emaknya itu Malaysia, dan si anak itu baru tahun ini juga pindah ke Jepang. Selama ini tinggal di Malaysia dan mereka bahasa Inggris. Nah, jadi ada dua anak nih, Nami dan temannya itu yang tidak begitu paham bahasa Jepang lah. Tapi kalau si anak ini kan memang papanya juga Jepang kan, jadi maksudnya lebih gampang adaptasi gitu. Tapi kalau si anak ini ngobrol ke Nami bahasa Inggris bisa lebih nyambung. Tuh, Berarti selain mereka yang lain orang Jepang semua. Jepang semua. Dan nggak enaknya lagi yang di Jepang ini kita kamarnya kan ada satu ruang belajar yang bisa jadikan kamar. Itu pintunya gini, apa? Kertas dan nggak ada kuncinya. Oh, Ruangan itu nggak ada kunci, semua ruangan kecuali kamar mandi, toilet. Jadi ya tinggal geser aja. Jadi maksudnya privasi untuk orang tua itu sih yang agak ini. Nggak ada kuncinya, tinggal geser aja udah. jadi di apartemen kalian tuh komposisinya tadi kamar tidur Kamar satu, tidur satu, satu, ruang belajar mm-mm. satu, ruang tamu itu ada sofa, sama ruang makan ada set meja makan, sama dapur, terus kamar mandi. Udah, Lumayan besar juga berarti ya. lumayan. Udah gitu kita ada balkon depan, balkon belakang. Hmm. Udah, itu dukanya. Ada lagi nggak? Jauh ini sih itu aja. Sama paling ya kebingungan bahasa lah. Untungnya di sekolah Nami itu ada satu orang tua siswa yang dia itu fasih bahasa Inggris karena dia sebelumnya itu tinggal di Amerika ngikut suaminya kerja. Dan baru masuk tahun ini juga anaknya balik ke Jepang gitu. Jadi dia orang tuanya itu lumayan fasih bahasa Inggris. Jadi dia nih yang bantu dari awal kita masuk. Kita kan nanya-nanya sekolah nih, survei sekolah dulu. Hanya sampai gerbang aja ngomong kita mau nanya-nanya tentang sekolah, sekolah langsung ngasih jadwal. Oh, bisa datang minggu depan hari apa gitu. Nah, di hari yang dijanjikan itu, ternyata sekolah sudah mendatangkan si ibu ini. Gitu. Jadi pihak sekolah minta tolong ke si ibu ini sebagai perantara komunikasi dengan kita. Gitu. Jadi ngomongnya ke ibu ini bahasa Inggris, dia selalu bantu dan untungnya anaknya satu kelas dengan Nami. Jadi kalau aku ketemu dengan dia ngasih tahu informasi ke aku lah gitu. Dengan bahasa Inggris dia menerjemahkan apa yang senseinya bilang gitu. Untungnya Tapi itu. dirimu merasa pernah dirasisin nggak sih?
Enggak ya? Ya malah aku tuh lebih gimana ya gitu ya. Kalau dulu ya di Indonesia gitu kan, antar jemput anak sekolah gitu. Kadang kalau jemput anak, ya nggak ngerti ya kultur di Indonesia ada kayak orang tua ada geng-gengnya gitu gitu. Iya, iya, iya. Yang ngobrol yang sama gengnya aja. Kalau nggak yang gengnya, ya udahnya. Kadang lewat aja gitu. Untung mau say hello ha gitu. Kalau sini enggak. Kita papasan mau dimanapun kapanpun, mereka itu selalu senyum gitu, bilang konnichiwa atau ohayo atau apa gitu. Ramah. Ya Hmm. aku bingung, katanya orang Indonesia ramah gitu. Kok aku ngerasa kayak orang Jepang ini lebih ramah gitu ya. Ramah-ramah gitu mereka. Hmm. Kadang di sekolah gitu papasan, nyapa. Terus kalau misalnya kayak ada pertemuan gitu kan yang ngisi absen, aku kadang nggak ngerti yang mana nama anakku. Soalnya kan hurufnya huruf mereka nih. Oh. Gitu bukan kapital gitu. Hmm. Tahu gitu. Ada absen beberapa kelas. Mana absen kelas anakku? Aku nggak tahu bacaannya gitu. Langsung nolongin gitu dari kelas manapun itu ibu-ibunya karena tahu gitu di awal sekolah diperkenalkan dari negara asing gitu langsung di depan ibu-ibu semua perkenalan diri jadi mereka tahu gitu jadi mereka langsung nolong Nami mama langsung dipanggil gitu this is gitu mereka nunjuk gitu Hmm. meskipun mereka komunikasi bahasa Inggrisnya terbatas tapi mereka berusaha membantu nunjukin this hanya tahu bilang gitu aja gitu nunjukin gitu nah kalau kita di Indonesia kan silang, tidak, checklist bener kan? Kalau di sini silang dan bulat. Jadi situ sering ini salah. Kadang Oh. tentang itu, oh no no no. Dia bilang no-nya gini kan, oh berarti disilang nih maksudnya gitu. Tak silang. Dia pakai gerakan tangan gitu. Oh, dikari gitu. Oh, gitu ya. Tapi ini dirimu maksudnya kalau bahasa Jepang sehari-hari itu udah bisa. Kalau yang ringan-ringan aja sih paling kayak yang terima kasih, permisi, tunggu gitu. Hmm. Ya standar-standar aja. Yalah, susah belajar bahasa yang bukan alfabet. Tapi kalau dibandingkan Dede ya, kayaknya aku lebih ngerti loh. Mungkin aku nggak ngerti Dede ini kok. Kayak kita pertemuan di sekolah gitu ya, senseinya ngomongin apa gitu. Oh, mungkin maksudnya ini. Aku menerka dari gerak-gerik gitu ya. Ya orang Jepang itu ekspresif loh, Git. Mereka itu Hmm. menjelaskan pakai ekspresi dan gerakan gitu. Jadi, mungkin maksudnya ini, oh maksudnya ini gitu. Kalau Dede sama sekali nggak bisa nebak. Soalnya dia komunikasi sehari-harinya memang nggak ada bahasa Jepang sama sekali kan? Iya mungkin ya. Dia kan di kampus juga bahasa Inggris Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Dia yang sering terpapar Jepangnya lebih ke aku ya mungkin Iya, ya. iya, iya. Kalau dukanya udah, sukanya apa di sana? Udah Suka. jalan-jalan belum? Udah. Udah kemana aja? Kemarin itu ke Shirakawago, apa salah satu desa yang masuk UNESCO kalau nggak salah ya. Jadi itu Shirakawago. ya Shirakawago memang ketutupan salju, rumahnya apa bentuk segitiga dari daun apa ya, apa kayak Papua gitu loh, apa rumbia atau apa gitu. Hmm, Papua kan bulat gitu ya. Kalau ini dia ya. dia gitu. Kayak yang ini loh Git, kartu Natal zaman dulu gitu. Oh, Nah, gitu-gitu dia. Itu memang desanya kayak oh, gitu. Terus mm-mm. kita ke Gunung Monyet, yang monyet salju itu berendam di air panas. Ke situ. Terus mana lagi ya? Paling daerah-daerah sekitar situ lah. Kita tujuannya ke sana. Tapi kita keluar 3 hari, besok-besoknya ke daerah sekitarnya gitu. Baru balik ke Tokyo Hmm. lagi. Nginep ya. Nginep iya kalau lagi liburan gitu memang nginep 3 hari baru balik gitu. Iyalah, mumpung di sana. Iya. Sekolahnya tuh berdasarkan zonasi atau apa nggak sih? Iya, berdasarkan zonasi. Jadi di satu zonasi ini itu kemarin itu kita taunya yang TK negeri itu ada 3 TK yang kita tahu. Kita udah survei ketiganya. Yang pertama itu yang paling dekat dari sini itu anak teman sekolah di situ. Mm-mm.
yang dekat dari sini. Tapi untuk akses transportasi umum itu dia terlalu sulit. Jadi stasiun di sini harus jalan jauh untuk nyampe ke sekolahnya. Terlalu PR lah menurut kami. Makanya Nami nggak jadi di situ. Nah, ke sekolah yang kedua itu dia itu kayak kita ngelihatnya terlalu sepi. Soalnya di depan sekolahnya itu kayak hutan-hutan gitu. Kayak serem gitu. Oh ya udahlah, nggak usah di situ lah. Takutnya nanti anaknya entah pengen main, pengen apa kok ke hutan, nanti diculik atau apa gitu, takut gitu ya. Jadi nggak jadi. Nah yang ketiga ini ya akses ke transportasi umum lebih gampang. Kalau naik kereta tinggal selesai dari stasiun, tinggal jalan sekitar 5-6 menit nyampe ke sekolahnya. Dan di lingkungannya juga kayak banyak ruang terbuka, banyak mall gitu. Jadi ya udahlah di situ aja meskipun lebih jauh, lebih lama di jalan. Tuh. Seru ya berarti ya di Jepang ya. Ya. Bahkan ini kita belakangan ngomong gitu, aduh kita siap nggak ya untuk pulang ke Indonesia? Udah kayak ngerasa lebih nyaman gitu. Kayaknya di Jepang, maksudnya aman gitu. Kita nggak takut jambret gitu. Iya. Ya kita di jalan pegang handphone gitu ya aman aja, nggak ada yang takut jambret ditarik gitu ya. Mm-mm. Kayak mikir kadang dedek juga, iya ya siap nggak ya kita pulang ke Indonesia? Gitu udah mikir-mikir gitu. Perbandinganmu sama Medan soalnya. Iya. Me- Medan kita di lapangan depan rumah main handphone aja lewat naik motor jambret. Iya. Oh iya ya. Seru sekali. Terus, Dan yang ini itu ya gitu ya. Untuk anak itu kesehatan itu ditanggung 100% sama pemerintahnya. Meskipun kita orang luar hanya penduduk sementara. Kayak Nami itu untuk kesehatannya kita nggak pernah bayar sepeser pun untuk dia berobat. Ke dokter gigi, ke dokter anaknya gitu. 100% di cover sama pemerintahnya. tapi kamu ada bayar asuransi kesehatan gitu nggak sih sebelum pas Ada apply kayak visa itu? bayar per bulan kita, kayak BPJS-nya gitu di sini. Oh. Kalau yang untuk dewasa itu 1.900 per kepala, kalau yang untuk anaknya itu 850.000. Jadi per bulan itu kita bertiga itu sekitar 500.000 untuk bayar angsuran BPJS-nya. Oh gitu toh. Per bulan ya dibayarnya. Berarti sayang dong kalau nggak dipakai. Iya, makanya ini Nami kan tiap minggu rutin ke dokter gigi. Hah, tiap minggu banget. Tiap minggu banget. Ada yang inilah, ya udah diperbaikin aja selagi masih ini. Dan dokternya kasih jadwal gitu, hanya untuk pemeriksaan rutin dikasih jadwal gitu. Tapi amit-amit lah ya kalau sakit ya jangan sampai ya. Iya. Kalau yang dewasa itu di covernya itu 70%, jadi kita bayar 30%-nya. Yang anak yang 100%. Tapi anak-anak itu sampai umur berapa yang dia gratis banget? Di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun. Oh, lumayan lah 12 tahun itu kan SMP kan ya. Berarti pokoknya anak SD itu masih gratis semua ya. Terus kalau di sini itu ya Git ya, enaknya itu kayak di taman atau di ruang terbuka gitu mereka punya area khusus untuk yang merokok gitu. Jadi mereka nggak ngerokok sembarangan. Kalau pengen ngerokok ya udah di area yang sudah disediakan. Gitu. Jadi kayak ada ruangan lah dibuat gitu atau mungkin kayak dibentuk taman dipagarin oleh pohon-pohon, ada dikasih lorong masuk ya disitulah merokok gitu. Jadi kalau anak-anak mau main ya aman aja, nggak ada ya bapak-bapak atau siapa yang merokok sembarangan gitu. Tapi playgroundnya Jepang tuh beton gitu kan, bukan rumput ya. Kalau jatuh langsung inilah berdarah lah itu. Berarti dirimu masih 3 bulan lagi ya? Iya. Wah, September balik.
harus dinikmati lah waktu yang tersisa. Iya. Iya. Soalnya beda kan kita ngerasain tinggal di suatu negara tuh, kita yang tinggal beberapa bulan sama yang liburan doang tuh kan beda kan. Keren lah Magda. Tapi belum ada pengen pulang sih. Pengen lebih lama lagi. Kurang sih memang, setahun tuh terlalu singkat memang kalau menurutku ya. Yang ideal tuh 2 tahun lah. Nah, tapi kalau kayak aku udah lebih dari 2 tahun kan, tuh udah bosen. Bungo ya. Udah kayak aduh aku pengen pulang deh, aku pengen kembali ke kehidupanku yang kayak di Indonesia, nggak jadi upik abu lagi gitu. Di sana ini gak sih banyak barang-barang gratis gitu, banyak gak sih? Ada. Ada ya? Tapi nggak banyak sih. Hanya paling ya 2 bulan sekali gitu. Itu pun mungkin kalau kayak zaman wisudaan, kayak kemarin bulan 4 ada beberapa kampus yang wisudaan. Mm-mm. Jadi ada beberapa yang pindah keluar dari apartemen. Ya itu kita ada di lobi bawah gitu, ada take free gitu. Ya udah lihat ambil gitu. Oh gitu, gratisannya kalau di sana ya. Buat di lobi gitu, jadi siapa aja bisa ambil, langsung ada tulisan take free gitu. Seru sekali Jepang. Atau kalau enggak kayak ya kelungsuran gitu, kayak kita sama orang Indonesia gitu kan, tahu yang depannya siapa nih mau ke sini gitu, udah ada info di akhir-akhir langsung hubungin. Aku ada kayak kita kemarin gitu, temennya Dedek yang di sini yang lagi kuliah di Jepang udah langsung hubungin. Aku ada ini mau yang mana gitu. Udah langsung di list. Jadi ketika dia pulang ke Indonesia, barang itu udah dititipin ke temennya yang masih di Jepang. Jadi kita ngambil ke ruangan temennya itu. Gitu. Seru. Oke, makasih banyak ya Magda udah mau cerita-cerita soal kehidupan di Jepang. Seru sekali. Mudah-mudahan ini deh, apa namanya, Dedek lancar sampai graduation, terus kalian juga memaksimalkan waktu di Jepang lah ya, pokoknya make the most of it lah. Making memories yang banyak lah pokoknya di situ. Ya. Sukses selalu. Ya. Bye-bye. Bye-bye.